Dan saya memang paling seneng itu adalah memberdayakan masyarakat. Bukan hanya memberikan bantuan yang sifatnya selesai habis gitu ya, tetapi ini bantuan-bantuan pemberdayaan ikan dan pertanian ini saya rasa sangat positif gitu ya, untuk bisa terus dilanjutkan gitu, sehingga akan terus berlipat ganda gitu ya hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program Mode Ngobrol bareng Anggota Dewan. Nah, hari ini saya menghadirkan salah seorang anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Tangerang Selatan dari Partai PSI Provinsi Banten, Ibu Mereta Dian Atanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana Irfan? Kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, terus semangat. Sebagaimana sehatnya PSI ya saat ini. Iya dong, Partai Solidaritas Indonesia. Sedang bagus-bagusnya lah, karena anak Bapak Presiden gabung bersama PSI, makanya jadi ketua umum ini. Betul, Ya. betul. Kalau bicara PSI, saya jadi terbawa suasana bro dan sis. Iya, boleh Kita berbincang, biar menyebut cair bro dan sis ya. Ya sis, publik tentu sudah tahu ya bahwa Ibu Mereta ini sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, tapi mungkin juga belum banyak yang tahu bagaimana jejak rekam sesungguhnya gitu yang menjadi anggota DPRD Provinsi Banten ya. Bisa diceritakan sis gimana? Oke, iya betul. Jadi bro and sis semua, saya Mereta Dian Atanti, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Tangerang Selatan. Dan ini merupakan pengalaman saya yang pertama menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, dan bahkan ini pun pengalaman pertama saya ikut terjun di dunia politik. Bagi saya waktu itu gitu ya, waktu saya pertama kali memutuskan untuk bergabung bersama PSI, itu tak pernah terpikirkan sedikit pun bahwa saya perempuan, seorang pekerja yang sehari-hari profesionalisme di sebuah perusahaan di Jakarta gitu ya, terus kemudian ikut bergabung di sebuah partai politik gitu. Dan dengan segala aktivitas dan perkembangan perjalanan politik saya ya tentu saja melibatkan pertemanan gitu ya. Awalnya saya memperkenalkan PSI dan juga motivasi saya kenapa mau bergabung di partai politik. Jadi awalnya partai politik itu anggapan masyarakat ribet gitu ya, atau menjijikkan atau mengerikan gitu. Apalagi buat perempuan, punya tanggung jawab dan tuntutan rumah tangga, juga pekerjaan, dan embel-embel label perempuan yang lainnya gitu ya. Maksudnya mesti harus bisa jadi tukang masak, mesti harus bisa jadi guru, dan segala tugas-tugas di rumah yang lainnya. Tapi ternyata saya sangat menikmati, enjoy banget gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial juga di masyarakat Melalui partai politik itu melalui partai politik ini gitu. Karena di PSI kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang seru gitu, dalam artian bukan yang saya pikir partai atau politik itu mengerikan gitu, menyeramkan gitu. Enggak, cair banget gitu, seru gitu. Teman-temannya juga santai gitu ya, dan kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Nah, sehingga pada saat pemilihan, ya mungkin juga atas restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui proses pendaftaran caleg gitu ya, dan saya mengikuti prosedurnya, interview dan sebagainya, seperti layaknya saya di perusahaan gitu ya, di interview gitu ya, di seleksi. Tahap-tahapnya dilewati begitu. Oh, bikin lamaran lah ceritanya, bikin ini apa, ngumpulin CV, terus kemudian di interview gitu. Nah, kemudian
sampai pada tahapan penomoran nih. Nah, ini yang waktu saya tahun lalu, periode lalu ini saya jalani penomoran, itu pun juga dilakukan secara undian gitu. Jadi saya mendapatkan waktu itu nomor 2, dan alhamdulillah nanti ini saya juga nomor 2 nomor 2 lagi ya. Nah, dan jadi di pemilu itu terpilih langsung menjadi anggota DPRD Banten ya? Iya, tidak saat itu juga. Jadi waktu sudah ditetapkan, terus kemudian kita mulai gencar, dan ya masyarakat juga melihat ada harapan gitu ya, partai baru yang anak-anak muda banyak yang antusias dan semangat ya. Gini, akhirnya ada terpilih. satu anggota DPRD perempuan yang menjadi di tingkat provinsi Banten. Ya, hingga terpilih. Tapi Ya. sebelum itu saya tertarik juga karena sebelum masuk partai politik dalam hal PSI ya, ternyata ibu juga sebagai pekerja di salah satu perusahaan. Mungkin kalau Jakarta saya bilang pasti perusahaannya besar gitu. Tapi kemudian mau keluar dari perusahaan itu demi masuk partai, apakah ada orang yang berpengaruh mengajak ibu? Karena sendiri saja gitu pengen. Ya, keinginan saya sendiri saja, dan kebetulan memang momennya mungkin pas. Saya waktu itu pun juga memang ada hal yang mesti harus saya urus gitu ya di rumah gitu. Nah, terus kemudian akhirnya saya punya aktivitas baru di partai. Jadi momennya memang pas. Tapi sebelumnya saya kan punya latar belakang sebagai seorang psikolog gitu ya. Oke. Ya, jadi dulu saya sebagai HRD gitu ya, mulai dari ngerekrut karyawan, melakukan pembinaan, pengembangan SDM, dan memberikan program-program pengembangan lah buat karyawan gitu. Nah, menurut saya itu merupakan bekal yang cukup bagus juga. Nyambung ketika menjadi calon, karena kalau jadi HRD rekrut karyawan, kalau jadi caleg rekrut pemilih gitu. Iya, ngerekrut pemilih, gimana caranya pemilih itu bisa tertarik gitu ya, bergabung bersama dengan PSI juga untuk memilih saya gitu ya. Terus kemudian juga gimana melakukan program-program pengembangan masyarakat. Kalau tadinya saya masih skupnya hanya karyawan, tapi jadi lebih luas lagi untuk pengembangan masyarakat seperti itu. Dan kemudian terpilih. Nah, sebelum terpilih kan pasti mengalami dinamika yang cukup saya kira ketat lah, karena kan Tangerang Selatan ya. Betul. Tangerang Selatan saya kira itu daerah perkotaan, pasti calegnya juga dan masyarakatnya mungkin tertutup karena memang banyak aktivitas. Nah, iya, betul. Trik apa yang dilakukan oleh Bu Marieta nih hingga menjadi anggota DPRD Banten? Sejauh ini pakai kekuatan komunitas aja sih, Mas. Jadi masih terdekat saya, dan mungkin mereka yang merasakan positifnya dari yang saya bagikan, ikut membagikan. Jadi sangat ini ya, cepat sekali gitu penyebarannya, sesuatu yang positif gitu ya, kita bantu sebarkan virus-virus yang positif lebih cepat juga. Jadi investasi sosialnya dari orang ke orang begitu, iya, sehingga betul, orang dari bisa mengenali mereka. Investasi sosialnya seperti itu. Terus apa enaknya jadi anggota DPR sekarang? Nah, kan kalau di perusahaan pasti banyak di kantor, kalau jadi anggota DPR harus banyak ke lapangan. Iya, betul. Jadi ya tentu saya senang ya ketemu dengan banyak masyarakat, banyak orang dengan berbagai macam problematikanya yang mungkin saja harapannya mereka itu Dewan itu bisa menyelesaikan semua masalah masyarakat gitu. Karena mewakili masyarakat ya. Iya, betul. Tapi di satu sisi memang itu tantangannya gitu. Saya berusaha untuk bisa mencari solusi gitu ya dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Misalnya dengan dengan melakukan penganggaran gitu ya, kita bisa ajukan program-program apa yang saat ini masyarakat butuhkan. Kalau kita tidak pernah turun ke lapangan, kita juga nggak tahu mau program apa yang mau diajukan untuk dianggarkan. Jadi jangan sampai program penganggaran kita pun anggaran-anggarannya mubazir, nggak tepat sasaran seperti itu. Nah, kemudian juga yang terkait dengan kita kan fungsinya pengawasan gitu ya. Ketika ada pihak pemerintah kota, eksekutif ataupun dinas gitu ya yang sesuai dengan harapan masyarakat yang
masyarakat mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Nah, ini kita juga bisa membantu untuk bisa segera diluruskan seperti itu. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan itu tadi ya, penganggaran, pengawasan, dan juga legislasi gitu ya, terkait dengan peraturan perundangan. Nah, memang kalau memang ada aturan-aturan yang sudah tidak relevan lagi, kita bisa lakukan revisi, ataupun diperlukan aturan baru lagi, kita bisa melakukan pengajuan peraturan baru. Sehingga kebijakannya sesuai dengan apa yang disampaikan aspirasi masyarakat itu ya. Betul. 4 tahun menjadi anggota DPRD Banten ya sekarang ya, sudah menginjak 4 tahun. Kira-kira ada nggak sih aspirasi masyarakat yang belum juga direalisasikan oleh OPD terkait begitu ya? Iya. Tiba-tiba datang ke SIS, Bu, ini gimana kok ini nggak terrealisasi gitu? Ada kayak gitu? Ada pastinya. Ya? Ini kalau saya sampaikan di sini, salah satunya yang paling kuat, dan selama bertahun-tahun, selama 4 tahun terakhir ini saya masih belum bisa mengabulkan gitu ya, terkait sistem zonasi dan mekanisme pendaftaran sekolah negeri gitu. Oke, zonasi ini adalah kewenangan pusat, tetapi kan mekanisme pendaftarannya itu bisa diantisipasi oleh setiap pemerintah daerah gitu kan gitu. Tetapi pelaksanaannya itu masih sistemnya tertutup dan agak kurang ini ya, terbuka gitu ya. Ada sistem titipan lah ya seperti itu. Nah, saya berusaha untuk tidak mau terlibat dalam sistem titip-titipan seperti itu. Itu setiap reses itu ada ya? Wah, itu selalu. Saya selalu mengedukasi masyarakat juga. Ibu jangan pernah tergiur untuk tawaran-tawaran dari pihak-pihak atau oknum-oknum siapa saja yang menjanji-janjikan, oh pasti bisa dapat kursi asalkan bayar sekian, asalkan. Jangan pernah tergiur seperti itu. Ikuti saja prosedurnya, dan juga ketika memang anak ibu itu layak tapi tidak bisa diperjuangkan, ayo kita sama-sama cari tahu gitu ya, di mana gitu. Saya selalu mengedukasi seperti itu. Bahkan saya pun juga kalau mau ada yang minta titip ke saya pun nggak bisa dengan menggunakan kewenangan saya untuk langsung menyingkirkan peserta-peserta yang lain. Saya pasti harus dahulukan memang prosedurnya yang sudah sesuai ketentuannya, memang zonasinya memang sudah sesuai, prestasinya juga sesuai, atau yang jalur afirmasi itu yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Nah, itu yang mesti harus saya perjuangkan. Saya nggak bisa bawa orang untuk menyingkirkan yang ada kan gitu. Nah, itu jadi saya kasih edukasi ke mereka. Tidak semata-mata memperjuangkan, tapi secara persyaratan tidak masuk. Nah, gitu ya? betul gitu. Ya, dari sekian, mungkin tidak hanya itu mungkin ya aspirasi yang dikeluhkan masyarakat, tapi kemudian masalahnya itu lagi. Tapi pasti banyak juga aspirasi yang memang SIS sudah bisa realisasikan gitu, ingin OPD itu merealisasikan programnya. Apa saja itu SIS yang sudah selama 4 tahun ya? Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi ada aspirasi yang terkait dengan infrastruktur, perbaikan jalan, drainase, ataupun mungkin sarana lingkungan seperti motor roda 3 yang buat sampah kayak gitu ya, atau mungkin juga yang terkait dengan kebetulan saya kan di Komisi 2 gitu ya, terkait dengan bantuan-bantuan hand traktor ataupun bantuan bibit pertanian, bibit perikanan. Dan saya memang paling seneng itu adalah memberdayakan masyarakat. Bukan hanya memberikan bantuan yang sifatnya selesai habis gitu ya, tetapi ini bantuan-bantuan pemberdayaan ikan dan pertanian ini saya rasa sangat positif gitu ya, untuk bisa terus dilanjutkan gitu, sehingga akan terus berlipat ganda gitu ya hasilnya gitu. Nah, kedepannya sih saya masih mau teruskan program-program seperti itu, bahkan juga bisa menjangkau lebih luas lagi gitu ya. Meskipun di Tangerang Selatan kalau dibilang lahan pertanian sudah sempit sekali, dan bisa dibilang itu lahan pertanian lahan yang produktif, yang tidak produktif gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh warga untuk bisa jadi lahan pertanian yang produktif.
Saya sepakat tuh sis, pemberdayaan masyarakat yang dikuatkan, karena dengan diberdayakan kan masyarakat tidak lagi ketergantungan ya. Betul, betul sekali. Nah, sekarang sis duduk di Komisi 2 ya, DPRD Provinsi Banten. Mitra apa saja tuh yang sering sekali berbicara soal pemberdayaan bersama sis sebagai anggota dewan? Koperasi dan UMKM. Koperasi. Ya, jadi terkait dengan UMKM pun juga saya mendampingi pelaku-pelaku usaha yang mereka nggak tahu nih gimana caranya bisa punya izin gitu ya, bisa berdagang secara aman dan nyaman gitu. Terus kemudian mendapatkan bantuan-bantuan yang misalnya kemarin pada waktu COVID itu beberapa UMKM yang saya ajukan memang benar-benar sesuai dan mendapatkan bantuannya gitu. Bantuan itu bukan dalam konteks hanya materi ya, tapi pendampingan, pelatihan gitu. Nah, kemudian juga Dinas Pertanian, Perikanan, Kelautan, Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan. Nah, itu adalah dinas-dinas yang saya bermitra dengan, ya? Karena di Komisi 2. Iya, di Komisi 2. Sekian lama memberdayakan masyarakat, karena sebagai anggota dewan punya kekuatan mitra kerja itu ya. Nah, sejauh ini gimana tuh sis perkembangan masyarakat yang diberdayakan oleh sis? Apakah secara ekonomi dia punya perubahan begitu atau? Ya, jadi masyarakat kita itu kalau yang dalam bidang pertanian mereka tergabung dalam sebuah kelompok gitu kan, baik itu kelompok wanita tani atau KWT maupun kelompok tani gitu ya. Dan alhamdulillah ya saya lihat perkembangannya ya gitu ya. Ada yang membutuhkan air, akhirnya jadi tanamannya terairi dengan air yang lebih lancar sehingga tanamannya bisa lebih subur, terus penjualannya jadi lebih lancar gitu ya. Bahkan sampai kurang-kurang. Bu, ya ini perlu ditambah lagi, tapi lahannya juga udah terbatas, ya sudah akhirnya dicukupkan dengan yang ada gitu ya. Atau berinovasi apa ya, tanaman-tanaman produksi yang lainnya gitu. Pemanfaatan halaman rumah begitu ya. Betul gitu. Atau mungkin juga yang terkait dengan UMKM, mereka juga udah makin ya sedikit demi sedikit gitu ya mengalami peningkatan secara ekonomi. Ya, baru kali ini saya bersama anggota dewan yang bicara konteks pemberdayaannya mendalam gitu. Oh ya. Apa mungkin ada dampak COVID ya? Oh enggak juga. Enggak juga ya. Setelah COVID pun juga masih tetap. Iya, iya. Karena beberapa hari yang lalu saya juga sempat ngobrol dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Ya. Mereka itu ada program budidaya member ya. Jadi masyarakat nanam sayuran ya. Sayuran di bawahnya ada kolam ikannya gitu ya, di dalam ember. Itu termasuk salah satu yang dijalankan oleh. Betul. Oke, bicara soal pemberdayaan, karena ini masa depan Banten pemberdayaan ya. Sis, kira-kira apa sih yang kurang dari program pemberdayaan yang selama ini sudah direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Banten? Iya, saya sih merasa kita masih perlu harus membimbing lebih dalam gitu ya, nggak sekedar ketika sudah diberi bantuan bibit, sudah diberi bantuan ikan gitu ya atau alat gitu ya. Nah, setelah itu terus mereka bisa mendapatkan hasil ikan panen yang bagus gitu ya. Tapi kita kan sebenarnya nggak puas ya, masyarakat juga nggak puas, cuman hanya sekedar bisa menghasilkan doang gitu. Cukup buat dapur lah istilahnya begitu ya. Tapi terus kemudian gimana itu bisa diindustrialisasi secara, kalau individu-individu pasti kan nggak mungkin ya bisa terjadi namanya industrialisasi. Tapi ini kalau misalnya kita bisa kembangkan secara bersama-sama gitu ya, dan ini memang satu fungsi kita di Komisi 2, akhirnya satu wilayah misalnya satu kelurahan gitu ya, ada berapa kelompok tani, ada berapa KWT gitu ya, terus kemudian kita bisa satukan, terus kemudian kita bentuk lembaga, entah itu namanya koperasi, entah itu nanti lembaga apa yang lainnya gitu ya. Kalau saya sih menyarankan koperasi aja gitu ya, itu akan lebih terasa dari kita untuk kitanya gitu. Nah, tapi sejauh ini masih belum ada nih yang nyatu-nyatuin nih pasal-pasalnya nih, ini di sini jalan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau menurut saya nih pemberdayaan
harusnya bisa lebih menyeluruh gitu ya, dan bisa terasa dampaknya kalau kita bisa menyatukan itu menjadi sebuah industri yang bisa mengangkat ekonomi. Sehingga masyarakat bisa berdaya lebih luas ya, begitu ya. Dia bisa termotivasi dan bangga. Oke. Sebagai anggota Komisi 2, tapi saya yakin juga punya tugas di fraksi ya. Dari fraksi Nasdem dan PSI ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan satu fraksi sendiri ya. Amin, amin. Ya, bicara soal fraksi, bagaimana menyinkronkan antara kewajiban di Komisi 2 begitu ya dengan kewajiban sebagai anggota fraksi Nasdem PSI itu? Iya. Apakah program kerjanya sama atau gimana? Beda? Ya beda. Jadi karena kan masing-masing anggota fraksi ada di komisi masing-masing gitu ya, dan di situ kita bisa saling bertukar informasi gitu ya. Ada program-program apa di komisi 1, di komisi 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan seringkali kita sifatnya langsung aja ya, misalnya ketika kita ada pertanyaan atau ada kebutuhan yang terkait dengan di komisi 2, kita bisa langsung tanyakan ke tim satu fraksi yang ada di komisi 3 atau di komisi 4 seperti itu. Misalnya terkait dengan perbaikan infrastruktur di komisi 4 gitu ya. Terus ada pengajuan perbaikan jalan ataupun drainase. Nah, kita ajukan itu melalui fraksi gitu. Ya. Jadi satu sama lain saling berbagi informasi dan program mungkin ya, karena kan beda komisi ya. Ya, betul. Jadi misalnya nih di komisi 5 saya kebetulan kemarin sama Pak Furtasan gitu ya, Pak Fai. Pak Fai, Bu Mareta gimana nih, ada kelompok tani di wilayah saya butuh bibit ikan, bantuan itu gitu. Oke, kita saling bantu lah ya gitu untuk bisa mendapatkan atau difasilitasi di komisi di dinas yang terkait gitu ya, bahwa ini membutuhkan untuk kelompok tani yang sudah jelas seperti itu. Jadi kayak semacam subsidi silang kalau gitu ya? Enggak juga, bukan subsidi silang, tapi sifatnya menjembatani lah gitu ya, terus membukakan komunikasi meskipun sebenarnya bisa dilakukan sendiri, tetapi akan lebih enak gitu ya, akan lebih nyambung kalau misalnya kita juga bisa berkomunikasi dengan dinasnya bisa lebih cepat gitu. Itu kalau di fraksi dalam satu bulan berapa kali pertemuan biasanya? Sampai apa setiap hari bertemu? Enggak juga. Komunikasi sekarang kan gampang ya, ada WA, ada apa. Jadi nggak mesti harus nunggu jadwal rapat gitu, enggak. Tapi kenyamanan sih sebagai anggota fraksi Nasdem PSI selama ini gimana? Kan mungkin tadi karena banyak bertemu dengan masyarakat, banyak permintaan, jadi seolah-olah sis ini punya segalanya begitu ya. Jadi kemudian tadi kekurangan ketika ada aspirasi masyarakat kemudian juga disinkronkan dengan teman-teman di komisi lain. Namanya juga masih fraksinya masih nebeng ya. Ya mungkin kalau dibandingin sama punya fraksi sendiri akan terasa lebih bebas gitu, akan lebih luas gitu. Tapi saya rasa sih masih wajar-wajar aja gitu ya, dan sejauh ini saya masih bisa menangani dan bekerja sama dengan baik seperti itu. Oke sis, tapi satu yang mungkin paling tidak saya pengen tahu perasaan sis ini ketika ada masyarakat yang mengeluh gitu tadi soal pendidikan, kemudian soal ekonomi, sementara program pemerintahnya nggak ada, itu perasaan sis sebagai anggota dewan gimana tuh? Gemes sih mas, sedih, gemes, tapi nggak bisa juga saya menunjukkan itu ke masyarakat. Tapi saya ikut merasakan bahwa mereka tahu bahwa saya juga bisa merasakan kesulitan mereka, dan mereka tahu bahwa saya memperjuangkan itu gitu, mengusahakan itu. Ya dengan berbagai cara lah, ketika saya bertemu dengan kementerian, misalnya bertemu dengan dinas atau pemkot yang ada di tingkat kabupaten kota, bahkan yang bukan di dapil saya pun saya juga usahakan untuk mencari tahu gitu loh, informasi ataupun kejelasan yang harus saya dapatkan gitu ya. Jadi sehingga tidak ketergantungan di pemerintah daerah ya? Iya, di jaring karena teman-teman di PSI juga kan banyak yang di pusat juga ya. Iya betul. Jadi kayak misalnya masalah tanah gitu ya, kebetulan kan kita juga punya wamen di pertanahan gitu ya, jadi kita banyak koordinasi lah gitu ya dengan dinas-dinas
yang lainnya. Sekarang terjawab juga, ternyata benar juga kalau sudah masuk partai luas juga manfaatnya ini. Bisa sampai ke pusat. Oke sis, ini kan di momentum HUT Provinsi Banten yang ke-23 ya, sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, apa harapan dan ucapan buat HUT Provinsi Banten mungkin? Oke, untuk warga Banten, selamat Hari Ulang Tahun Banten yang ke-23, 4 Oktober 2023 ini kita tepat merayakan 23 tahun Provinsi Banten. Mari kita lanjutkan pembangunan Provinsi Banten menjadi provinsi yang terdepan, yang maju dan juga mandiri dan berdaya saing. Salam solidaritas. Baik, Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Ibu Mereta Dian Artanti, anggota fraksi Nasdem PSI yang sekarang tugas di Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Kebetulan Dapil Tangerang Selatan ya? Dapil Tangerang Selatan. Kebetulan saya di fraksi sebagai wakil ketua. Fraksi Nasdem PSI. Mudah-mudahan di pemilu berikutnya jadi ketua ya. Jadi ketua ya. Ketua fraksi atau tidak? Iya. Oke, Sobat Kabar Banten, saksikan terus program podcast Kabar Banten di berbagai macam program, tentu juga masih berbincang dengan seputar pelayanan publik di Provinsi Banten. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.